Jika Roh Kudus adalah Tuhan, mengapa tidak disebutkan secara jelas di Perjanjian Lama? 1. Prinsip wahyu progresif. Dalam teologi Kristen, dikenal konsep wahyu progresif, artinya Allah menyatakan dirinya sedikit demi sedikit, sesuai dengan kapasitas manusia untuk mengerti. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Jadi, dalam PL, Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah, YHWH. Dalam PB, Allah menjelaskan keunikan dirinya melalui Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, ketigaan pribadi Allah tidak ditampakkan sepenuhnya di PL, tetapi jejak dan petunjuknya sudah jelas di sana. 2. Bukti keberadaan dan keilahian Roh Kudus di Perjanjian Lama. Mari kita lihat beberapa teks kunci. A. Roh Allah dalam penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Kata Roh Allah di sini dalam bahasa Ibrani adalah Ruach Elohim, yang berarti nafas Allah, kuasa hidup Allah, kepribadian aktif Allah sendiri. Ini bukan angin biasa, sebab konteksnya adalah penciptaan, dan hanya Allah yang mencipta, bara. Kejadian 1 ayat 1. Jadi, Roh Allah di sini bukan ciptaan, melainkan turut pencipta, menandakan keilahiannya. B. Roh Allah memberi kehidupan. Apabila engkau mengirim roh MU, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Mazmur 104 ayat 30. Roh Allah di sini menciptakan, bara, dan membaharui bumi. Kata kerja itu adalah tindakan ilahi, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. C. Roh Kudus memberi hikmat, kekuatan, dan wahyu. Banyak tokoh PL dikatakan dikuasai oleh Roh Tuhan. Yusuf, apakah kita akan mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Kejadian 41 ayat 38. Bezaleel, dipenuhi Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, Keluaran 31 ayat 3. Gideon, Simson, Saul, Daud, Roh Tuhan turun atas mereka, Hakim-Hakim 6 ayat 34, Pasal 14 ayat 6, 1 Samuel 16 ayat 13. Perhatikan. Roh ini tidak diperlakukan sebagai kekuatan impersonal, melainkan sebagai pribadi yang memberi karunia, hikmat, dan kuasa. D. Roh Kudus berperan dalam nubuat. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan, Ibrani, Ruach YHWH, berbicara, menunjukkan kepribadian, bukan sekadar tenaga. Bahkan dalam Yesaya 63 ayat 10, Israel disebut memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ini penting, hanya pribadi yang berperasaan dapat didukakan. 3. Tidak disebutkan dengan jelas, mengapa? A. Fokus PL, menegaskan keesaan Allah. Israel hidup di tengah bangsa-bangsa politeis, banyak dewa. Karena itu, Allah menegaskan. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel. Menegaskan keesaan, monoteisme, adalah prioritas utama. Jika langsung diajarkan Trinitas, bangsa Israel bisa salah paham, menganggap Allah 3 dewa. Maka, Allah menyingkapkan kebenaran ini bertahap hingga puncaknya di PB. B. Penyebutan Roh Kudus bersifat terselubung. Dalam PL, Roh Kudus sering disebut dengan istilah Ruach Elohim, Roh Allah. Ruach YHWH, Roh Tuhan. Rohnya, His Spirit. Bentuk penyebutan ini menunjukkan bahwa roh adalah bagian dari keilahian Allah sendiri, bukan pribadi yang terpisah dari Allah. Contoh lain. Siapakah yang dapat mengarahkan roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya? Yesaya 40 ayat 13. Pertanyaan retoris ini menegaskan keilahian roh Tuhan, sebab tak seorang pun dapat memberi petunjuk kepada Allah. 4. Penyingkapan penuh dalam Perjanjian Baru. Dalam PB,
kepribadian dan keilahian Roh Kudus menjadi jelas dan eksplisit. Matius 28 ayat 19, formula baptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Satu nama, tiga pribadi. Kisah 5 ayat 3 dan 4, Petrus berkata kepada Ananias, "Engkau telah berdusta kepada Roh Kudus. Engkau tidak berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Roh Kudus sama dengan Allah." 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi, PB tidak menciptakan konsep baru, melainkan menyingkapkan apa yang sudah ada sejak awal. 5. Kesaksian historis gereja awal. Konsep keilahian Roh Kudus telah ditegaskan sejak abad-abad awal kekristenan. Konsili Konstantinopel, 381 Masehi, menegaskan kredo. Dan kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Gereja awal memahami. Roh Kudus bukanlah kekuatan ciptaan, melainkan pribadi Allah yang sejajar dalam keilahian dengan Bapa dan Anak.